Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang mulia Abu itu pada dasarnya menyimpan banyak sekali pemikiran tentang apapun ya. Khususnya ya, sangat banyak kami itu berdiskusi panjang lebar ya soal topik-topik Islam ya, topik-topik keislaman ya. Sangat banyak ya. Itu saya pikir ya, saya mungkin saya pikir sejak tahun 2009 ya, sampai dengan beliau itu berlindung ya, hampir setiap hari ya, itu melangsungkan pembicaraan dengan beliau itu ya. Saya pikir seminimal-minimalnya hampir setiap hari ya, seminimal-minimalnya saya kira 4 jam 5 jam ya. Dalam waktu-waktu yang ekstrim, waktu tertentu ya, itu satu harian ya. Dari bangun pagi ya, mulai beraktivitas ya, katakanlah jam 8 pagi, itu terus berbicara dengan beliau ya. Break waktu sholat ya, makan nanti bareng lagi, ngobrol lagi, sampai jam 3 pagi gitu. Terus begitu, waktu-waktu tertentu ya. Jadi bisa diperkirakan sangat banyak sebenarnya pikiran-pikiran beliau ya, yang sebenarnya kalau menurut saya ya, dan orang-orang yang banyak ya berdialog dengan beliau ya, pikiran ini harus disebarkan sebenarnya ya, seminimalnya kepada kita orang-orang tarikat ini, semaksimalnya sebenarnya kepada semua orang ya. Karena setiap pemikiran beliau itu adalah pembebasan dari kita untuk kita dalam beragama, dalam berbagai hal ya. Jadi di antara banyak pikiran itu ya, kami kemarin ngobrol dengan Ustadz Gugun ya, dia juga cukup banyak ya mendengar yang mulia Abu itu. Kami bincang-bincang, diskusi-diskusi, saya bilang kita perlulah menyampaikan setidaknya sedikit ya pikiran yang mulia Abu ya, yang tentunya sudah kami olah dengan bahasa kami ya. Ustadz Gugun menyusun slide ya, dan saya olah lagi slide-nya ini ya. Jadi ini versi saya ya. Baiklah, ini temanya bertuhan dengan sukacita ya. Karena kelihatannya wajah kita malam ini yang bersukacita sedikit ya. Banyakan riang gembira, maksud saya begitu ya. Baiklah, kita mau lihat ya beberapa pengantar ya. Ini pengalaman beliau sendiri ya, Ustadz Gugun. Jadi dia dulu di pesantren ya. Jadi di pesantren itu ada seorang gurunya ya. Waktu itu nggak tahu kenapa ya, mereka ini hening semua nih di kelas itu ya. Tiba-tiba gurunya melemparkan penghapus atau kapur kepada salah satu orang. Semuanya heran, kenapa dilempar tuh? Rupanya guru ini protes ya. Kenapa kita sedang membahas agama, kenapa kamu mesem-mesem? Mesem-mesem nggak boleh. Jadi mesem-mesemnya nggak boleh. Mungkin kalau guru agamanya itu mengajar kita udah dilempar semua kita ini ya. Jadi tidak boleh mesem-mesem. Dan setiap guru itu masuk, itu suasana itu tegang. Dan entah kenapa yang termasuk akrab dengan guru itu adalah Ustadz Gugun salah satunya. Ya saya ledek saja beliau, pantaslah Ustadz begini sekarang gitu kan. Ini ya, ini pengalaman seorang Ustadz Gugun ya. Itu yang dia peroleh, dan itu yang diperoleh teman-temannya ya. Dan ini dibawa oleh beliau-beliau itu ya dalam mengajar. Beliau-beliau kan tamatan pesantren, otomatis guru mengaji ya. Bagaimana ngajar ngaji itu? Kalau ada yang salah ya, katanya itu tangan lah bisa menampar ya. Kemudian kalau ada yang salah lagi, dulu katanya itu peci-nya diambil kemudian
dipukulkan gitu ya. Pernah nggak kita mendengar fenomena-fenomena begini? Banyak atau sedikit sebenarnya? Banyak ya. Jadi nggak usah dulu ya wajah Islam di kancah internasional ya. Itu wajah Islam di perkampungan kita itu aja angker kan? Iya kan? Nggak usah kita dulu pergi ke dunia internasional. Di perkampungan kita itu angker ya. Saya begini ya, sedikit nih ada renungan menarik sekali ya. Dan ini juga sekaligus ya, bagaimana realitas kita beragama. Bang Opin itu, jadi Bang Opin itu spesialisasinya memang apa ya? Beliau banyak sekali jalan-jalan ya. Dan nanti pulang jalan-jalan beliau tuh sharing apa yang beliau bagi, apa yang beliau dapat. Beliau pernah ke Hong Kong ya. Beliau itu mengumpamakan di Hong Kong itu dari 20 orang Hong Kong yang manyun itu 2. Orang Hong Kong jalannya cepat, kemudian sumringah gitu kan. Dan apa ya, senang gitu ya, jalannya cepat gitu. Kemudian Bang Opin pulang ke Indonesia kan, baru pulang dari Hong Kong, pulang ke Indonesia, naik bus ke Karawang dari Soekarno-Hatta. Perjalanan Karawang itu dari Soekarno-Hatta mungkin sekitar 5 jam ya, atau 4 jam ya. Beliau baru aja dari Hong Kong yang notabene, yang menurut pengalaman beliau ya, bukan notabene-nya ya. Menurut pengalaman beliau, 20 orang itu yang manyun 2. Beliau masuk bus kecil ya, mungkin semacam travel gitu ya. Beliau lihat ke belakang ya, sekitar 20-an orang ya. Apa kata Bang Opin ya? Dari 20 orang Hong Kong, 2 yang manyun. Dari 20 orang Indonesia, 22 yang manyun. Ada yang tidur, wajahnya pun sedih. Jadi dia pun senantiasa sedih dalam tidur kan gitu. Dalam tidur pun sedih. Ini realitas kita ya. Dan itu benar nggak dia? Bahwa banyak orang kita ini wajahnya manyun ya, benar nggak? Sekarang kita mau teruskan nih, mohon maaf sekali ya. Dari 20 lah ya, 20 orang Islam ya. Yang ceria itu berapa? Ya, enggak usah kita jawab ya. Itu dari 20 orang Islam ya. Kemudian dari 20 orang yang notabene-nya alim. Alim artinya orang soleh gitu ya, orang taat beragama. Katakanlah orang-orang soleh itu kan biasanya ustadz-ustadz, guru-guru ngaji ya. Dari 20 ustadz, 20 guru ngaji, 20 orang alim ya, yang sumringah itu berapa? Nah, ya. Bisa kita teruskan lagi sebenarnya ya. Dari 20 orang tarekat berapa yang tersenyum gitu? Ini realitas kita dalam beragama ya. Realitas kita dalam bukan hanya dalam beragama tapi dalam menjalani kehidupan ya. Suntuk kan. Dan ya bagaimana kita beragama ya. Ada konflik-konflik ya yang sebenarnya nggak berhubungan dengan agama, cuma nanti jadi terkait dengan agama ya. Yang dia dipersonalisasi atau entah bagaimana diproses menjadi konflik agama ya. Banyak sekali kita bertengkar ya soal agama gitu ya. Kita beragama itu keras gitu kan. Beragama kita itu intoleran gitu. Semuanya menjadi polemik kan. Bahkan yang sesama ya, yang sama pun berkelahi gitu. Dan alasan berkelahinya macam-macam kan. Kemarin alasan berkelahinya soal selamat Natal gitu kan. Hari ini soal riba gitu. Besok soal apa lagi? Mungkin tata cara berwudu. Banyak hal yang kita itu persoalkan ya. Dan tidak rukun gitu ya. Kan begitu ya. Kemudian ya, Ustaz Gugun juga menambahkan mungkin ada istilah fenomena Arabisasi ya. Saya belum bertanya beliau maksudnya apa ya Arabisasi ini. Tapi mungkin kira-kira begini ya, kita banyak ya memberi perhatian ya kepada hal-hal yang ke-Arapan gitu. Kita banyak ya meningkatkan ya penguasaan tajwid kita ya. Jangankan tajwid mengaji ya, tajwid bilang assalamualaikum pun kita perbagus gitu. Assalamualaikum gitu. Begitu kan? Gimana makanannya Pak? Nikmat gitu kan. Bilang nikmat pun pakai kol-kolah gitu kan.
Itu banyak kita kita kuasai, kita dalami ya. Tetapi ya realitas kita, wajah kita dalam beragama itu ya murung gitu. Entah apa sebabnya ini ya. Entah apa sebabnya. Bahkan ya dalam kasus-kasus tertentu kan dilarang ceria gitu. Ceria itu dilarang, bersukacita, bukan bersukaria ya. Bersukacita itu dilarang. Ini bisa kita memahaminya ya. Dan ini sebenarnya kejadian ini kan di mana-mana kan. Kan begitu ya. Berbagai hal ini ya. Memang itu pemahaman Islam di perkampungan kita ya. Kalau kita melirik ke dunia internasional ya. Sebenarnya pelaksanaan Islam di dunia internasional ya. Itu lebih-lebih kurang kita juga ya. Lebih kurang ya. Di mana negara Muslim di Indonesia, di dunia sekarang di mana? Yang mayoritas Muslim. Selain Indonesia, Saudi mana lagi? Suriah, Palestina ya. Kemudian Tunisia, Saudi Arab, Uni Emirat Arab Kuwait ya. Afghanistan tuh mayoritas kan, Pakistan, pokoknya yang ujung-ujungnya Sarman gitu. Oh Yaman ya, Yaman. Itu semuanya konflik kan? Ada yang nggak konflik dari yang kita sebut tadi itu? Semuanya konflik ya. Makanya orang kan wajar ya. Wajar orang nggak mau masuk Islam ya. Wajar ya. Makanya begini ya, kita umpamakanlah begini kan. Ada seseorang datang sama kita, dia menawarkan, ayo kita kerjasama restoran ya. Buka restoran. Pergi kita ke restoran dia. Restorannya kumuh, kotor gitu kan. Banyak tikusnya gitu kan. Dan di dalam itu dia sama karyawannya berkelahi biasa gitu. Jadi nggak kita kerjasama sama dia? Dibilangnya, oh kami nilai-nilai kami sebenarnya luhur gitu ya. Kami ini sebenarnya orang baik ini katanya. Cuman waktu dia ngomong gitu nanti kan datang karyawannya mukul kepala dia, woi gitu kan. Mau nggak kita kerjasama sama dia? Enggak mau kan? Begitulah mungkin ya orang-orang non Muslim ya, orang-orang negara-negara minoritas Muslim itu melihat kita ya. Makanya wajar saja sebenarnya kita itu ditolak ya. Ditolak di mana? Di mana-mana kan. Sangat wajar sekali kan. Karena ada realitas-realitas ini ya. Kita memang sudah banyak disodorkan ya oleh Yang Mulia Abu berbagai gagasan-gagasan beliau ya. Tapi tidak apa-apa ya, malam ini kita mau refresh saja ya. Ini realitas kita dan inilah dasar keprihatinan kami dan orang-orang yang terpanggil ya. Itu kalau cerita yang dengan Yang Mulia Abu ya, saya pikir ya 70% ya atau 40 lah ya, sekitar. Kalau ada 3 tema besar ya topik dengan Yang Mulia Abu ya, ini termasuk ini. Jadi asal jumpa dengan Yang Mulia Abu, hampir setiap saat ada tema pembicaraan soal ini. Hampir setiap saat. Akhirnya ya, timbul pada satu pertanyaan menarik sesungguhnya ya. Ini pertanyaan itu, sebenarnya kita udah tahu jawabannya ya, tapi nggak apa-apa. Dengan berbagai realitas ini, mari kita bertanya sebuah pertanyaan yang menggelitik sebenarnya. Dan ini pertanyaan Yang Mulia Abu. Waktu itu dengan seorang abang kita ya, ikhwan kita juga, sangat kita hormati sekali. Masih ada orangnya sekarang dan sangat berkontribusi dengan tarikat ya. Ya orangnya nggak usah disebut lah ya. Yang Mulia Abu nanya kepada orang tersebut, Bang, mungkinkah bertuhan dengan sukacita? Waktu itu Yang Mulia Abu nanya entah tahun 2006 atau tahun 2004 itu ya. Belum ada Al-Faizin, belum ada Syakirin ya, belum ada Minhajul Abidin. Jadi spontan abang itu nanya dengan menjawab dengan lugunya,
Apa kata beliau? Nggak mungkin. Oh, kenapa begitu, kata Yang Mulia Abu? Ya masuk tarikat aja tidurnya sakit katanya. Masuk tarikat aja tidurnya sakit. Jadi nggak mungkin bertuhan itu dengan sukacita. Bertuhan itu ya pasti dekat dengan kesengsaraan atau pengorbanan dan seterusnya. Mungkin ya saya bisa membayangkan suasananya ya. Mungkin ditambah-tambahin lagi. Enggak, bukan ditambah-tambahin ya. Kita emang ada informasi lain lagi kan. Itu Nabi Isa ya. Nabi Isa dalam Injil dan sering diriwayatkan oleh Yang Mulia Ayahanda Guru ya. Surga itu dipagari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan kan. Tapi kalau neraka itu dipagari dengan roti katanya kan. Simbol makanan waktu zaman Yunani kuno itu roti. Maaf, bukan Yunani. Zaman Nabi Isa tinggal itu. Dipagari roti dan benda-benda yang nikmat ya. Itu memang realitas itu ada ya. Tapi pertanyaannya bagaimana kita seharusnya memahaminya gitu. Dan apakah ya dengan adanya hal-hal itu ya, itu menjadi sebuah tabir, sebuah hijab bagi kita untuk bersukacita gitu. Mari kita melihat ya. Jadi ini tidak usah dijawab ya. Mungkinkah bertuhan dengan sukacita itu? Karena kalaupun saya tanya, jawabannya udah pasti bisa diperkirakan apa gitu kan. Ada seorang sahabat ya, dia mau masuk Islam ya. Rasulullah SAW, saya mau masuk Islam ya. Tapi saya masih mau berzina, masih mau minuman keras dan masih mau berjudi. Cemana itu ya Rasulullah? Oh enggak masalah, kata Rasulullah. Yang penting kamu jujur. Yang penting jujur. Boleh gitu. Kemudian memang mungkin begitulah cerdasnya Rasulullah itu ya. Disapunya semua tuh, dibuatnya semua tuh kan. Dia masuk Islam tapi semua dikerjakan ya kan. Zina iya, minum iya gitu. Berjudi iya. Habis itu pergi dia mau sholat dia atau mau apa kan. Jumpa dengan Rasulullah. Kamu dari mana tadi? Kata Rasulullah. Oh harus jujur gitu kan. Dibilang nggak semua kan. Oh tadi saya begini. Lama-lama nggak enak hatinya kan. Besok zina lagi gitu. Entah kenapa ditanya Rasulullah lagi, dari mana tadi gitu. Akhirnya nggak enak hatinya, akhirnya lama-lama ditinggalkannya berbagai hal-hal yang haram tadi itu. Kemudian kisah lain lagi yang menarik sekali ya. Saya dapatnya itu di sebuah ceramah ya oleh seorang dai. Dia bilang gini, ada seorang mau masuk Islam ya. Rasulullah katanya, saya mau masuk Islam tapi saya nggak mau sholat subuh katanya. Ngantuk katanya. Oh nggak masalah kata Rasulullah, silahkan. Tapi yang lain, tapi waktu lainnya sholat ya. Sholat dia memang zuhur sholat, asar sholat, isya, maghrib sholat, subuh enggak juga sholat kan. Tapi lama kelamaan tiba-tiba datang dia subuh nongol dia gitu. Kok datang kamu kata Rasulullah. Saya kemarin sholat isya enak kali perasaannya. Kangen saya sholat lagi. Ya udah sholat subuh lah saya katanya kan. Dan akhirnya dia terus menjadi orang yang taat seumur hidupnya. Ini beginilah Rasulullah itu memperkenalkan Islam kan. Begini Rasulullah memperkenalkannya. Jadi kita bisa melihat ya, ada keluasan, bukan mempermainkan ya, tapi ada keluasan di situ. Kita lihat lagi ya. Ini ada dua kisah ini ya. Apa moral story-nya atau apa pesan yang bisa kita petik? Apa pesannya? Jangan nanti pesannya ternyata tidak apa-apa, tidak sholat subuh gitu kan. Tentu maksudnya bukan itu ya. Bukan kita menghalalkan semua perbuatan tadi dan melegalisir semuanya tadi ya. Tapi Rasulullah SAW itu dia sosok yang luas gitu kan. Dan tentu ya, memang normalnya begitu manusia ya. Terhadap hal-hal yang luas ya, luas gitu. Tapi terhadap hal-hal yang memang kaku kan.